Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Bulughul Maram halaman 172. Nomor hadis yaitu 692. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafriqu, memisahkan bainal aqaribi, antara beberapa kerabat, bil bai'i, dalam jual beli atau dagangan. Ini istilahnya membedakan atau dipisahkan antara kerabat dalam perdagangan. Jadi ya tidak ada istilahnya jual beli itu karena saudara terus dikurangi. Ya rukun-rukunnya jual beli itu harus ada kepastian hukum sesuai dengan hukumnya. Ya walaupun saudara ya harus sesuai dengan hukum caranya. An Aliin, dari Ali radhiyallahu an bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Abi Thalib, Ali, amaroni, telah perintah kepadaku, Ali siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an abi'a, agar menjual aku ulama ini pada dua budak, akhwaini, yang bersaudara. Budak iki kakak adik istilahnya, dulur. Fabi'tu huma, maka menjual aku huma pada gulaim ini. Fafarraqtu, maka memisah aku bainahuma, antara gulama ini. Terus tak dol, tapi tak pisah-pisah, enggak tak jadekno sito. Pada kartu, maka melaporkan akunya Ali, dalika, demikian ini. Fabi'tu huma fafarraqtuhu bainahuma, lin Nabi, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya aku laporkan kepada Nabi, faqala, Nabi, adrik, menemukanlah engkau huma, pada berdua ulama ini. Artinya temokno wong loro iku, partajik, maka mengambillah kembali kamu huma, pada ulama ini. Ambil kembali ya cukun maneh, balen noneh, wurung noneh iku. Wala tabi, dan janganlah menjual kamu Ali huma, pada gulama ini, illa jami'an, kecuali kumpul jadi satu. Tidak boleh kamu jual sendiri-sendiri, ini akhirnya pisah. Nah itu begitu, itu tidak boleh. Jadi ya tetap kalau memang bersaudara jadikan satu. Jual ya berarti dua, tidak boleh kamu jual satu-satu. Ini menunjukkan keseriusannya Nabi atas batalnya jual beli ini, menunjukkan haramnya memisah seperti hadis yang awal itu. Hanya saja hadis yang awal itu memisah dengan wajah dari beberapa wajah. Nah, ini termasuk hadis ini adalah nas di dalam kearomannya menjual. Maka sekarang pertemukanlah, itu kan, wa alhiqu bihi ta'rimat tafriq bisail insaat kal hibati wat nudur wan nadri. Jadi ya tidak boleh dihibahkan satu persatu. Kalau memang dihibahkan ya bareng, jangan sampai dipisah. Nah, ini rawahu Ahmad, diceritakan oleh Imam Ahmad, yaitu Il Musnad juz 15 halaman juz 15 halaman 54, rokomatis 156.
Fathur Robani. Warijaluhu sikotun. Perawi-rawinya hadis itu kena dipercaya. Waqad sohaha, dan sungguh telah membenarkan pada hadis siapa Ibnu Jaimah wa Ibnul Jarud dan Ibnul Jarud. Yaitu dalam kitab Al-Muntaqa halaman 575 dengan sanad yang sahih. Karena di situ bil mutaba'ati, hadisnya itu diikut sertakan. Yang mengatakan begini ini Abu Ishaq Al-Juwaini bil Gausi dalam kitab Gaus. Wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak yaitu juz 2 halaman 54. Bahkan nyocoki terhadap Imam Dahabi, dikeluarkan juga oleh Imam Daruqutni. Wa Tabrani wa Ibnul Qattan Hasan, hadis ini nilainya bisa wahidi, dengan beberapa saksi daripada hadis. Jadi harus konsekuen cara menjualnya, itu menjualnya itu jadikan satu paket. Manfaat daripada hadis ini pitafrik bainal bahimati wa waladiya wajhani, dalam memisah antara hewan dan anaknya ada dua alasan. Tidak sah linaihi, karena dilarangnya Nabi dari menyiksa hewan. Hewan pun tidak boleh disiksa. Wa yasihu kiasan ala dzabhi, dan sah secara kias untuk penyembelihan. Jadi kalau menyembelih saja jangan sampai membuat sakit hewan itu. Berarti ya kita harus punya perasaan. Kalau nyembelih ya jangan diperlihatkan apa istilahnya hewan itu di depannya, iki lho kowe ape tak belah. Ngono ya enggak boleh. Saisa jangan sampai di depannya hewan itu. Hukum tas'iri, hukumnya membuat harga atau harga. Sikir itu harga. Anasin, dari Anas bin Malik qala Anas. Wala mahal pasiru, harga moneter, krisis moneter kalau dulu itu wala siru bil Madinati, di Madinah, ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa nasu manusia, orang-orang sama jerit sambat karena harga melangit. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wala siru, mahal apa siru, semua harga. Pasail, maka menurunkan harga langkau lana untuk kami. Ini gimana ini, semua harga barang naik, turunkan harga, murahkan harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, wa ya Allah itu al-musairu, zat yang punya harga. Yang memberi harga itu Allah yang punya harga itu. Al-basitu, laki zat yang maha membeber. Ar-razaku, ar-raziku, zat yang maha memberi rizki. Wa ini, sungguhnya aku itulah arju, niscaya mengharap aku an alqa, jika bertemu aku Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Walaisa, dan tidak ada siapa hadun seseorang minkum diantara kalian itu ya telubuni, mencari siapa akadni padaku, bimadlamatin, dengan penganiayaan, bidamin, baik dalam darah, walamalin, dan juga tidak mencari penganiayaan dalam harta. Rawahul khamsah, yaitu ada 5 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Ambali. Itu yang disebut 5 imam. Berarti kesimpulannya hadis ini krisis moneter itu bisa jadi semua, karena Rasulullah waktu itu disambati dengan semua harga itu adalah mahal,
sehingga turunkan harga ini. Yang punya harga itu Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Saya berharap di antara kalian ini salah satunya jangan sampai mencari aku dengan penganiayaan dalam bab darah maupun harta. Ini hadis ini menunjukkan bahwa tas'ir membuat harga sehingga orang jadi tak berdaya itu madlamatun, termasuk penganiayaan. Nah, ketika ada penganiayaan, maka orang yang membuat aniaya itu haram, diharamkan. Hukumnya haram. Jadi tas'ir itu boleh-boleh sebenarnya. Harga itu agak mahal sedikit tidak masalah. Jadi dalil ini, hadis ini menunjukkan atas haramnya tas'ir, yaitu menaikkan harga dalam segala dagangan. Nah, itu kan. Semua dagangan tidak boleh dinaikkan. Kalau satu ya satu saja, supaya jangan sampai ikut-ikut naik yang lain. Jadi membuat orang tak berdaya dalam ekonomi hukumnya besar, dosa besar itu, termasuk menganiaya. Hukmul ihtikar, hukumnya menyimpan barang. Ihtikar itu menyimpan barang. Wapima, dan dalam apa-apa ya kunu yang ada apa ma. Itu apa saja yang tidak boleh di apa istilahnya disimpan, di menumpuk barang itu termasuk juga larangan. Kenapa? Dengan dia itu menumpuk barang tidak bisa keluar, akhirnya barang langka jadinya mahal. Itu. Makanya ihtikar itu dilarang. An Ma'mar, dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, la yahtakiru, tidak boleh menyimpan, tidak ada yang menyimpan bahan makan illa khati'un, kecuali orang yang keliru, luput. Abdullah itu adalah bin Nafi' al-Adawi, sahabiyun, termasuk sahabat, min mu'ajiratil Abasah, termasuk orang yang hijraan dari tanah Abasah. Ini termasuk beliau itu. Makanya Ma'mar bin Abdillah ini mengatakan dari Rasulullah juga bersabda, tidak boleh menyimpan makanan ataupun bahan makan orang yang menyimpan illa khotiun, kecuali orang itu adalah orang yang keliru. Nah, ini dosa, orang berdosa, orang maksiat. Rawahu Muslim, cerita pada hadis ini siapa? Muslim, Imam Muslim. Nomor hadis dalam kitab Sahih halaman 129, nomor hadis 1605. 1605. Nah, ini menunjukkan bahwa haramnya ihtikar. Di dalam sabda lain dari Nabi mengatakan, manih takaropo aman qala ay istarahu wa abasahu liyakilla payagli. Nah, barang siapa yang menyimpan makanan atau membeli makanan terus ditahan makanannya itu agar sedikit barangnya akhirnya jadi mahal. Begitu itu termasuk ihtikar, itu khoti, dosa besar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahiriah daripada hadis Muslim ini, haramnya ihtikar terhadap makanan atau yang lain, kecuali ayyuda'a annahu la yuqalu ihtikar. Kalau dia itu diberi nama tidak dikatakan ihtikar kecuali dalam makanan. Ihtikar itu dalam makanan. Kalau tidak makanan disimpan tidak masuk, itu tidak apa-apa. Nah, menurut Imam Abu Yusuf terhadap umumnya, lah iya tidak hanya makanan saja. Beliau mengatakan kullu ma adharra bin nas abasahu bahwa ihtikarun. Setiap apa saja membahayakan manusia yang dia tahan itu termasuk ihtikar. Baik itu emas ataupun pakaian. Nah, itu emas pun juga begitu, jadi mahal sebab dia itu menyimpan. Yang menjadikan harga itu moneter itu bisa berubah, bisa jadi naik,
menyusahkan orang lain. Begitu itu menyimpan itu termasuk etika. Berarti skala besar. Nah, skala besar ini. Jadi kalau secara umum itu skala besar. Ya kalau hanya orang itu menyimpan, gara-gara dia menyimpan barangnya, tidak ada perubahan apa-apa ya, tidak ada masalah. Ini hukumnya. Insya Allah itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, yaitu atas riyah bil bai'i wa ukmuha. Itu nanti akan kita kaji, karena nomor 2 juga termasuk atas riyah ribetu akhlafin nafilah wasah watarki albia. Tasriyah itu ya apa, mengikat susunya hewan itu supaya apa kelihatan gemuk lalu dijual, itu tasriyah. Hukumnya tidak boleh itu. Kita beritahu dulu atas ya bil bai'i wa hukmnya. Jadi mengikat susunya, pentilnya susu dalam jualan, dan hukumnya tasriyah itu gimana? Ya tidak boleh. Ini namanya menipu nanti itu. Makanya kalau beli sesuatu yang bersifat hewan begitu itu, nah itu beli jadi itu ditunggu sampai 3 hari. Di bawah sudah 3 hari. Kan susunya diperas. Kalau sudah diperas kok dagingnya tetap utuh, berarti ya tidak apa-apa. Tapi kalau gemuknya itu dikarenakan ada diikat, ya itu bisa jadi terus, bisa tidak jadi ya. Itu iman nadharaini nantinya akan kita bahas. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.